Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siva Agustina, mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital Bandung, kelas E4, jurusan manajemen dengan NPM 101217866. Di sini saya akan sharing sedikit mengenai ta'riful rasul. Sebelum memahami mengenai materi kali ini, kita harus mengenal terlebih dahulu, atau kita harus tahu dulu artinya apa itu rasul, siapakah rasul, dan apa tujuannya kita mengenal rasul. Dari segi bahasa, rasul berasal dari kata rosala yang berarti mengutus. Sedangkan kata rasul adalah bentuk infinitif atau masdar dari kata rosala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah kata rasul yang artinya adalah ar-rajulul mustafal mursalu minallahi birisalati ilan nas. Seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-rasul, yaitu yang pertama hamilu risalah yang berarti membawa dan menyampaikan risalah. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma anzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Yang kedua yaitu qudwatu fi tatbiqi risalah, yang artinya menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam menjalankan ajaran yang dibawanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Namun perlu diingat, tidak semua orang yang membawa risalah atau ajaran dan menjadi qudwah atau contoh dapat disebut atau diakui sebagai rasul, karena rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya yang pertama yaitu memiliki as-sifatul asasiyah, yang artinya sifat-sifat asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. Misalnya, yang pertama sifat sidik yang artinya jujur, kemudian amanah, dapat terpercaya, tabligh, menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Sifat ini layak dimiliki oleh setiap rasul yang mengemban atau membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu memiliki al-mu'jizat atau mukjizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Salah satu contohnya adalah mukjizat Rasulullah SAW ketika membelah bulan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qamar ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabati sa'atu wan saqqal qamar wa iyaru ayata yu'ridu wa yaqulu sihru mustamir. Yang artinya, telah dekat atau datangnya saat itu dan telah terbelahnya bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Berita terbelahnya bulan ini kita ketahui pula dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, bulan terbelah menjadi dua bagian pada zaman Rasulullah SAW. Satu belahan terdapat di atas gunung dan belahan lainnya berada di bawah gunung. Lalu Rasulullah SAW bersabda, saksikanlah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga yaitu adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya.
Kabar gembira kedatangan seorang Rasul ada kalanya telah diberitakan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hada syihrun mubin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Keempat, adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap Rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah dan larangan, atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 163 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wa nabiyyin min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Dan yang kelima, adanya atas samarot atau hasil dakwah yang dilakukan. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin uhrizat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu dia sedikit mengenai ta'riful Rasul. Mungkin cukup sekian sharing saya pada kali ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.